Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Rona sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi berbasis komputer dan teman-teman semuanya. Kami di sini dari kelompok 3 ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang mengerjakan accurate. Perkenalkan, nama saya Fasya Nur Fatmawati Supardi dan juga ada teman-teman kelompok saya yang pertama Anissa Astriani, Hairani Rahmania, Natasha Putri, Tasya Syahidina Hadi, dan Syafina Putri Augesti. Oke, pokoknya yang pertama itu kita tuh harus mempersiapkan aplikasi Accurate versi 5. Nanti tampilannya akan seperti ini. Itu tuh ada beberapa pilihan ya. Yang pertama itu ada buat data perusahaan baru. Selanjutnya ada buka data perusahaan. Terus ada buka data terakhir. Terus ada jelajahi data perusahaan contoh, perbaiki data, dan yang tadi ada data cadangan. Oke, jadi jika ingin kita membuat data perusahaan baru, kita pilih yang tadi itu yang pertama. Terus karena saya sudah mengerjakan, saya ingin mencontohkannya saja. Cara membuat data perusahaan baru itu klik yang tadi. Klik icon tiri 3 di yang SPG itu, misalnya kita nyimpannya terserah mau di mana aja, misalkan di sini. Itu klik terus nanti kita cari folder misalkannya PT ya. TB2 Accurate tulisannya. Setelah itu kita klik aja. Oke, karena saya sudah ini, jadi kita tinggal tulis aja misalkan PT Cahaya Semesta Seluler. Terus nanti pencet yang create. Nah, karena aku sudah mengerjakan, jadi kita pencet cancel aja dulu. Klik 2 kali. Nah, oke, kita klik batal aja. Nanti kita pilih buka data perusahaan. Klik 2 kali. Kita pencet yang 3 itu. Lalu setelah itu kita cari TB2, pokoknya TB2 Accurate kelompok Q3, terus klik yang PT Cahaya Semesta Seluler TB2, open, klik OK. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Itu kalian tinggal masukin kata kuncinya aja, supervisor, tapi itu jangan caps lock, kecil semua. Kalau sudah klik OK. Pokoknya sampai dia tuh kecil semua ya. Maaf, ini tadi itu yang saya salah. Klik OK. Tampilannya akan seperti ini sebentar. Tadi sebenarnya itu klik persiapan singkat, pilih bahasanya yaitu bahasa Indonesia, klik lanjut, nanti pilihnya persiapan mahir, klik lanjut lagi. Jika kita belum mengerjakannya, kita isi mata uang kita. Untuk mata uang ada 2 kasusnya, yaitu menggunakan 2 mata uang, yaitu yang pertama rupiah dan SDG dolar Singapura. Kita isikan saja sesuai dengan soal yang dikasih sama Ibu Rona. Setelah itu kita klik lanjut. Dan untuk nama PT-nya kita isi semuanya sesuai dengan yang ada di soal, yaitu PT Cahaya Semesta Seluler. Dan untuk tanggalnya sesuaikan, dan untuk default prodinya juga sama ya, disesuaikan. Default prodinya itu bulan ke-6. Terus kalau udah klik lanjut. Lalu di sini sesuaikan saja semuanya. Kalau nama PT akan otomatis. Nah, udah. Dan di sini ada daftar akun. Dan kalau kita belum mengerjakan atau baru pertama kali mengerjakan, kita hapus akun satu persatu. Contohnya seperti ini. Kayak klik kanan atas, pilih hapus, lalu klik OK. Berhubung kita sudah mengerjakan, tidak perlu lagi ya. Kita pokoknya hapus semua akun sampai tersisa akun retired earnings, dan setelah itu kita import berkas. Saya akan mencontohkannya saja. Pilih Excel, lalu pilih daftar akun. Kita ambil data dan tampilannya akan seperti ini sebenarnya. Untuk kolom 0 kita hapus, dan untuk definisi untuk definisi kolom ya, sesuaikan saja yang saya contohkan, misalkan nomor yaitu nomor akun, misalkan account name-nya yaitu nama akun. Itu nama akun kan, dan seterusnya kita sesuaikan dengan yang di soal lalu. Jika sudah sesuai semuanya ya, kita tinggal klik import aja datanya, karena saya sudah mengerjakan, tidak perlu import data lagi. Kalau misalkan kalian udah import data, maka tampilannya akan seperti ini. 34 data terreport dan 0 gagal. Dan nanti di sini ada akun laba ditahan. Dan akun laba ditahan itu yang kodenya 93999 kita hapus, dan untuk return earnings ya, kita gantikan akun laba ditahan. Setelah itu sesuai ikuti saldo awal, dan akun saldo laba ditahan kita isi dengan akun laba ditahan. Setelah sesuai, kita klik lanjut. Dan untuk akun default mata uang, karena kita menggunakan 2 mata uang, yaitu rupiah dan SDG dolar, untuk default mata uangnya kita isi sesuaikan semuanya. Akun hutang ya, akun piutang kita isi seperti ini. Dan untuk SDG dolarnya Singapura juga jika sudah sesuai, seperti itu kita klik lanjut aja.
Dan untuk daftar lain yaitu syarat pembayaran, kita memakai COD dan 45. Dan 45 kita isi sesuaikan dengan yang di soal. Dan pajaknya kodenya itu T, PPN, pajak bertambah, dan seterusnya. Kalau sudah, kita klik lanjut aja. Oke, next untuk tipe pelanggan kita memakai dua, yaitu tipe khusus dan umum. Kalau sudah, kita klik lanjut. Kita masuk ke daftar pelanggan, yaitu caranya juga sama, import berkasnya dulu. Itu kita klik dulu datanya, setelah itu kita pilih icon file. Nah, untuk file of type-nya kita ganti Excel. Lalu pilih data pelanggan. Ya, seperti itu. Nah, kalau udah, nah itu kan kita ambil dulu ya datanya pelanggannya. Terus kita klik, habis itu kita ambil data. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita hapus dulu kolom yang itu. Yap, setelah yes, kodenya yaitu nama pelanggan, nama pelanggan, dan seterusnya kita isikan. Ya, pokoknya seterusnya deh ya guys ya. Oke, dan di sini kita menggunakan dua mata uang, rupiah dan dolar. Kita bisa sesuaikan aja semuanya. Itu tinggal diklik, klik aja ya, rupiah. Terus SGD-nya juga sama. Oke, kalau udah, pokoknya disesuaikan aja ya semuanya. Oke, untuk data pemasok itu sama seperti kayak data pelanggan. Untuk cara mengerjakannya, kita klik lanjut aja. Nah, untuk proyek kita tidak ada, gudang pun tidak ada karena ini bukan perusahaan gudang. Kita lanjut aja. Dan akun default barang, kita sesuaikan aja semuanya. Ketika sudah sesuai, kita klik lanjut kembali. Oke, dan untuk metode ini biaya itu kita pilih rata-rata. Kalau kita klik lanjut lagi. Dan di sini ada informasi barang, bisa kita klik di sini untuk mengimpor. Itu kita klik dulu impornya. Kita pilih icon di titik yang file itu, dan kita pilih ini yang untuk di Excel. Nah, di sini tentang barang dagang. Kita pilih dulu guys. Pilih barang dagang ya, terus kita ambil data deh. Terus karena sudah, yang itu tuh kita hapus dulu. Pokoknya kita klik yes, terus habis itu kalau sudah, kita isi data kolomnya. Pokoknya definisi kolomnya tuh kita isi semuanya, sesuaikan saja ya dengan yang di soal. Nah guys, kalau misalkan kayak misalkan tipe barang yaitu ya kesediaan dan selanjutnya lah, pokoknya itu kalian bisa lihat yang ada di layar. Oke, karena saya sudah mengerjakan, tidak perlu import data lagi, dan ketika sudah import data tampilannya akan seperti ini, 4 data terimport dan 0 gagal ya. Dan bisa juga diketik manual dengan cara klik dan tambah seperti ini. Lalu kita isikan semua data yang ada di soal, sesuaikan saja semuanya. Jika sudah sesuai, kita klik oke. Jika sudah sesuai, kita klik lanjut aja. Kita next, dan di sini ada tipe aset tetap kena pajak. Sama cara mengerjakannya, klik di sini untuk import data berkas, dan tampilannya akan seperti ini. Setelah import data terimport 0 gagal, lalu kita klik lanjut. Langsung aja kita klik lanjut ya. Nah, di sini ada tipe aset tetap. Oke. Sama cara mengerjakannya juga, klik di sini untuk import data. Pilih icon titik kuning, lalu itu yang gambar icon file itu. Lalu kita pilih Excel. Ya, kita pilih Excel. Klik open. Kalau udah, kita klik ambil data. Dan tampilannya akan sama seperti ini. Kita sesuaikan pokoknya semuanya. Ini isi definisi kolomnya misalkan seperti ini, kita sesuaikan semua. Lalu jika sudah selesai semuanya, tuh seperti itu. Nah, pokoknya nanti hasilnya akan seperti ini. 3 data terimport, 0 gagal. Setelah itu kita klik lanjut lagi. Dan yang terakhir itu ada aktiva tetap. Di sini sama juga cara mengerjakannya, bisa untuk kita klik di sini untuk import data berkas. Sama halnya kita pilih icon yang ya seperti yang tadi deh ya. Pokoknya sama deh cara pengerjaannya ya guys ya. Nah, nanti jika sudah 4 data terimport dan 0 gagal, pokoknya
Terus kalau misalkan manual, dengan klik icon tambah, dan di sini kita isi semua data-datanya sesuai dengan data yang di soal. Oke, kita isi bagian umumnya itu dan pengeluaran, lalu akun di sini kita menggunakan akun laba ditahan. Setelah itu kita simpan dan tutup. Oke, guys. Nah, setelah sesuai semuanya, karena saya sudah mengerjakan, tidak perlu lagi, nanti hasilnya juga sama akan seperti ini ya. Jika sudah, klik lanjut saja. Lanjut dan sesuai selesai. Setelah itu kita lihat saldo klasik kita ya. Kita klik dulu buku besar, terus kita klik laporan keuangan, lalu pilih neraca saldo klasik, dan kita ketikkan tanggal semuanya, yaitu tanggal 31 bulan 5 2007. Terus klik dulu termasuk saldo 0, klik OK. Dan ini untuk tampilannya, ini sudah balance ya. Jika belum balance, berarti jika kita belum mengerjakan, nanti kan di sini belum balance ya, dan di opening balance equity-nya masih ada nominal belum 0. Nah, jika seperti itu, kita klik di sini, lalu tampilannya akan seperti ini. Nanti di sini ada nominalnya, dan nominalnya itu masih opening balance equity, masih rata unit earning, dan masih opening balance equity. Nanti kita ganti di akun laba ditahan ya guys ya. Setelah itu, kita keluarin dulu namanya, yaitu closing ya. Oke, karena kita sudah mengerjakan, tidak perlu lagi, langsung saja. Dan setelah itu kita mengerjakan transaksi. Untuk setelah closing, habis closing mengerjakan transaksi. Di sini untuk transaksi tanggal 5, guys, ini kita pilih pembelian. Setelah itu kita klik faktor pembeliannya. Setelah kita klik ya, lalu isikan data-data. Oke guys, ini jika sudah sesuai, kita klik simpan dan tutup aja. Oke, selanjutnya transaksi tanggal 27, yaitu kita pilih kas dan bank, lalu pilih penerimaan, lalu tampilannya akan seperti ini. Pokoknya itu disesuaikan aja sama yang ada di soal. Lalu tanggal 27 itu amountnya ada Rp1.680.000. Jika sudah sesuai, maka kita klik simpan dan tutup saja. Nah, untuk tanggal 28 juga sama, kita pilih kas bank, lalu tapi kita memilihnya pembayarannya. Tampilannya akan seperti ini. Kita klik tanda panah itu sampai ke order payment. Lalu jika sudah, klik simpan dan tutup. Oke, setelah itu adjustment, kita pilih buku besar. Nah, setelah itu kita akan memilih bukti jurnal umumnya, nanti tampilnya akan seperti ini. Lalu jika sudah, kita isikan soal-soal yang pokoknya yang ada di soal. Nah, jika sudah, kita klik tanda panah itu. Pokoknya nanti tampilannya akan seperti ini, yaitu nomor akun 6203, nama akunnya beban sewa, dan namanya di debit, yaitu Rp500.000. Oke, dan semuanya pokoknya kita sesuaikan saja semuanya. Jika sudah sesuai, maka kita klik simpan dan tutup saja. Oke, dan kita masuk ke transaksi yang paling terakhir. Sekian dari kelompok 3, yaitu cara menggunakan Accurate, yaitu PT Cahaya Semesta Solar. Terima kasih.